Masak simpel goreng-gorengan yuk. Ini saya punya udang tapi lagi males masak rempong, jadi digoreng aja kayak gini. Namanya udang goreng mentega. Simak ya tutorialnya. Langkah pertama, siapkan 500 gram udang ukuran sedang. Buang kepala dan kaki-kakinya ya, tapi cangkang dan ekornya jangan dibuang. Selanjutnya marinasi dengan garam sesuai selera asin masing-masing. Setelah didiamkan sebentar, lalu goreng udangnya dengan mentega. Atau bisa juga pakai margarin 3 sendok makan ya. Tumiskan dulu 3 siung bawang putih yang dicincang kayak gini biar wangi ya. Kalau nggak pakai juga gak apa-apa. Lalu goreng sampai matang udangnya, tapi jangan sampai kering ya, terlalu kering nanti cangkangnya kelihatan gak fresh. Sebelum udangnya diangkat, saya mau tambahin irisan batang bawang daun ya. Cukup 2 batang aja. Batangnya ya, bukan daunnya. Bisa nggak? Kalau nggak pakai, bisa aja. Saya pakai ini biar ada variasi aja. Intinya kan ini udang goreng. Jadi kalaupun cuma digoreng aja pakai mentega itu udah cukup ya. Nah, kalau udangnya udah matang, lalu angkat dan sajikan. Siap dinikmati bersama nasi putih dan sambal atau saus. Gampang banget ya bikinnya. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian suka. Punya pindang ikan bandeng enaknya dimasak apa ya? Yang pasti kita bikin yang praktis, sekali celup langsung mateng. Makannya bareng nasi putih anget, wih mantep deh. Masakan ini biasanya disukai sama bu ibu loh, karena pedas dan tampilannya yang full bawang. Langkah pertama, masukkan 4 ekor pindang ikan bandeng ke dalam wajan yang udah dikasih minyak goreng. Dalam keadaan kompor mati ya, lalu tambahkan bumbu-bumbu cabai bawangnya. Ini saya pakai 50 buah cabai rawit, 20 bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 buah tomat hijau, dan setelah itu langsung aja bumbui dengan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk. Atau asin manisnya silakan menyesuaikan dengan selera ya guys. Selanjutnya tambahkan 4 tangkai bawang daun yang dipotong-potong begini ya. Ini dari 1 tangkainya ada sekitar 3 lembaran bawang daunnya ya, 1 batang. Memang masakan ini ciri khasnya bawang dan cabenya super melimpah. Habis itu langsung ditutup aja dan biarkan sampai ikannya tercium aroma goreng ikan. Untuk penyajian ada 2 cara ya, ikannya jangan dipatahin atau tetap satuan pas nanti diangkatnya. Atau bisa juga ikannya dipatah-patahin, dicampur dengan bumbu cabai bawangnya seperti yang saya bikin ini ya. Catatan penting nih, kalau ikannya dipatah-patahin dan dicampur cabai bawangnya, ikan bandengnya wajib bandeng presto yang durinya lunak. Jadi kalaupun dicampur dengan bumbu-bumbunya nanti durinya tetap bisa dimakan ya. Jadi jangan coba-coba pakai pindang ikan bandeng yang bukan presto ya. Nanti duri-durinya nyampur ke bumbu dan susah pas makannya. Jadi nanti ribet loh buangin durinya. Kalau pakai bandeng presto, kalaupun dicampur gini ya, duri-durinya tetap bisa dimakan. Oke, terus aja diadukin tapi jangan sampai terlalu hancur ya. Dan kalau udah beres bisa langsung dihidangkan di piring saji. Wih, mantap nih, gurih, pedas, wangi. Ini masakan paling praktis bikinnya, tapi super lezat mantuleto. Saya biasa makannya pakai nasi putih anget kayak gini ya. Oke deh, selamat mencoba. Semoga kalian suka. Yang suka buncis sini merapat. Saya mau masak buncis tumis bawang putih yang super enak dan masaknya gampang, satset, anti ribet. Langkah pertama, siangi buncisnya dulu. Saya bikin kayak gini, dibuang ujung-ujungnya ya, potong 2 karena buncisnya panjang-panjang. Lalu dibelah kayak gini ya. Buncisnya pakai yang muda ya, cukup 35 batang aja kalau panjang-panjang. Habis itu marinasi dengan 1 sendok teh garam biar buncisnya kriuk-kriuk. Diamkan sebentar lalu cuci bersih. Selanjutnya cincang 4 siung bawang putih. Gak perlu pakai bawang merah ya, cukup bawang putih aja. Pakai bawangnya yang ukuran besar-besar. Selanjutnya panaskan 3 sampai dengan 4 sendok makan minyak dan tumiskan bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan buncisnya dan bumbui dengan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk atau sesuai selera. Aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata dengan buncis. Oh ya, saya ini bikin buncis tumis bawang putihnya versi kriuk ya. Kalau yang sukanya versi empuk matang, sebelum dikasih bawang, buncisnya harus direbus dulu sebentar baru dibumbuin. Tapi keduanya sama enak kok, bedanya cuma di tekstur aja. Yang satu empuk matang, kalau yang ini kriuk setengah matang. Saya sih sukanya begini, lebih seger. Ini dia, masakannya udah matang. Buncis tumis bawang putih yang gurih, seger, kriuk-kriuk. Tambahin irisan cabai merah ya buat pemanis. Gimana? Super gampang kan bikinnya? Iya dong, kalau ada yang gampang, ngapain bikin yang ribet? Oke deh, selamat mencoba ya, semoga suka. Masak tongkol basah pakai bumbu halus dari pasar ternyata bisa juga seenak ini ya. Masak jadi praktis, gak perlu blender bumbu lagi. Udah gitu murah juga loh harganya. Simak aja videonya sampai selesai ya guys. Langkah pertama, siapkan 500 sampai dengan 600 gram ikan tongkol basah yang udah dipotong-potong tipis kayak gini ya. Lalu goreng dengan sedikit minyak sampai matang, tapi jangan sampai kering ya. Cukup sekali dibalik aja. Habis itu angkat dan sisihkan dulu. Nah, ini dia bumbu basah halus yang saya beli di pasar. Takarannya cukup Rp5.000 aja. Dan ini dipakai semuanya ya. Tumiskan dengan sekitar 4 sendok makan minyak goreng sampai matang bumbunya. Habis itu tambahin 25 buah cabai rawit merah yang dibelah 4 dan juga 10 lembar daun jeruk yang digunting-gunting kecil. Daun jeruknya makin banyak makin bagus ya karena bikin masakannya tambah wangi. Selanjutnya tambahin juga setengah sendok makan gula pasir dan 2 lembar daun salam. 20 sendok makan air, aduk dan masukkan ikan tongkol gorengnya ke dalam bumbu. Udah deh,
tinggal ditunggu sampai air bumbunya meresap pada ikannya, dan kalau udah agak susut bisa langsung diangkat dan dihidangkan di atas piring saji. Nah, praktis banget kan masaknya? Ini dia ikan tongkol bumbunya udah matang. Ini rasanya gurih meski gak ditambahin garam atau penyedap lagi ya. Karena kalau pakai bumbu basah halus yang udah jadi di pasar itu rasanya udah asin ya mams. Tapi kalau yang pengen lebih asin lagi ya monggo ditambah sesuai selera aja. Kalau saya nggak pakai ya, tambahinnya cuma sedikit gula aja. Oke deh, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Cobain deh bikin sambal kangkung pedas ini, dijamin boros nasi, makan lahap gak berhenti-berhenti. Cara bikinnya gampang banget. Langkah pertama, blender 50 buah cabai rawit dan 3 atau 4 siung bawang putih. Blender tapi jangan terlalu halus ya, pakai chopper juga bisa ya, malah lebih bagus tampilannya kalau pakai chopper. Selanjutnya, panaskan sedikit minyak di wajan, lalu masukkan 1 ikat kangkung yang udah dicuci bersih dan dipotong-potong kayak gini. Tumiskan sampai matang, tapi jangan sampai kelewat matang ya. Selanjutnya, tambahkan sambal cabenya, jadi nambahin sambalnya pas kangkung udah matang ya. Selanjutnya, bumbui dengan secukupnya kaldu ayam bubuk. Takaran sesuai selera asin masing-masing aja ya. Jangan pakai gula karena ini bukan tumis kangkung, tapi sambal kangkung yang nggak pakai rasa manis sama sekali. Tapi lebih ke pedas gurih seger gitu. Pokoknya ibu-ibu pasti suka deh. Sambalnya jangan sampai matang kayak bumbu gitu ya, tapi cukup terkena panas minyaknya aja biar aromanya lebih wangi dan segar. Oke, kalau sambalnya udah tercampur rata dengan kangkungnya, lalu angkat dan hidangkan di piring saji. Wih, mantap. Ini rasanya pedas gurih. Makannya dibarengin nasi putih hangat dan ikan goreng makin lezat. Mantuleto. Selamat mencoba ya, semoga kalian suka. Bumbu paling simpel yang sering saya aplikasikan pada daging sapi, ayam, ikan, bahkan tahu dan tempe. Rasanya emang segurih itu. Wangi aroma daun jeruk dan pedas cabenya mantap. Pedas yang bikin nagih. Kita masak daging sapi cabai bawang yuk sekarang. Siapkan 300 gram daging sapi campur, tapi yang teksturnya gak alot kalau digoreng ya. Marinasi minimal 30 atau 60 menit dengan 1 sendok teh garam. Selanjutnya, panaskan minyak goreng dan goreng daging sapinya sampai matang. Tapi gak boleh sampai kering ya, matang basah moist gitu aja. Setelah dagingnya matang, lalu ambil sebagian minyaknya dan sisakan antara 4 atau 5 sendok makan di wajan. Dan selanjutnya, siapkan bawang merah, bawang putih, daun jeruk, dan cabai rawit dengan potongan-potongan kecil kayak gini. Untuk takarannya udah ada di description box ya. Langsung campurin aja potongan-potongan kecil bawang, cabai, dan daun jeruk tadi pada daging sapinya. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini aromanya nikmat banget guys. Goreng bawang dan daun jeruknya wangi banget. Makanya bumbu simple ini jadi favoritku karena memang seenak itu. Terakhir bumbui dengan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk. Gak usah pakai gula ya. Menurut saya lebih gurih tanpa gula loh. Tapi kalau yang sukanya bergula-gula boleh sih tambahin dikit aja. Kalau kebanyakan percaya deh gak bakal enak. Dan kalau udah tercampur kaldu sapinya, lalu angkat aja. Dan sekarang masakan daging sapi cabai bawang favoritku udah siap dihidangkan. Disantap hangat-hangat bareng nasi putih. Widih, perfecto mantuleto. Wow. Jangan lupa dicoba ya guys. Menu simple tapi sangat lezat ini. Selamat mencoba, semoga kalian suka. Pecinta sayuran, sini merapat. Hari ini saya bikin urap-urap 3 macam sayur aja. Rasanya udah pasti enak, gurih, dan seger. Bisa dilihat ya tampilannya, bikin neces para pecinta sayur. Cus bikinnya sekarang. Langkah pertama, rebus 130 gram bayam khusus urap ya. Kalau airnya udah keruh hijau banget, buang dulu airnya, ganti yang baru. Dan setelah mendidih, tambahkan 130 gram toge dan 50 gram wortel paru. Campurin aja semuanya kayak gini ya. Setelah matang, lalu angkat dan tiriskan airnya. Selanjutnya tumiskan bumbu halus dengan 3 atau 4 sendok makan minyak. Bumbu halusnya 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit, dan 4 buah cabai keriting. Tumiskan sampai matang. Setelah itu tambahkan setengah buah parutan kelapa setengah tua. Jangan kelapa yang tua buat santan ya mams, tapi yang lebih muda, tapi bukan kelapa muda juga. Oke, diaduk aja ya sampai bumbu halusnya tercampur merata dengan kelapa parutnya. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu jamur atau bisa diganti penyedap rasa ya. Dan tambahkan juga 1/4 atau paling banyak setengah sendok makan terasi bubuk matang. Lalu aduk kembali dan selanjutnya masukkan sayuran rebusnya. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan dan bumbu tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, lalu angkat dan hidangkan di atas piring saji. Alhamdulillah ya, udah siap disantap nih. Bisa barengan nasi putih hangat atau bisa juga digadoin tanpa nasi. Ini rasanya agak ringan ya, gak terlalu asin gitu. Jadi kalau yang suka lebih asin bisa tambah sedikit garam lagi. Yang pasti ini gak pakai gula ya. Tapi buat yang suka pakai gula bisa juga ditambah sesuai selera. Oke, itu aja dulu sharing resepnya buat hari ini. Selamat mencoba, semoga kalian suka. Udah pada dapat daging kurban belum? Bikin krengsengan aja yuk. Saya bikinnya versi saya ya, tanpa kecap manis. Rasanya udah pasti gurih, tapi nggak begitu manis karena nggak pakai kecap, cuma pakai sedikit gulpas aja. Daging kambingnya ini super empuk karena saya pakein airnya cukup banyak ya. Tuh lihat tampilannya aja udah bikin lapar. Cus bikin sekarang yuk. Langkah pertama, tumiskan bumbu halusnya dulu. Saya bikinnya versi pedas ya. Selain pakai cabai keriting, juga pakai cabai rawit. Oke, tumis sampai matang, lalu tambahin cabai rawit dan tomat. Cabai rawit ini bikin masakannya super pedas. Tambahin juga daun salam dan daun jeruk.
Bumbu jahe, lengkuas, dan serai udah saya haluskan sekaligus ya, biar lebih praktis dan berasa rempah. Selanjutnya tambahkan antara 600 sampai dengan 750 gram potongan daging kambing kurbannya ya. Ini dagingnya ada campuran sedikit jeroan ya. Aduk-aduk dan tambahkan 500 ml air. Ini airnya merah bekasan wadah bumbu halus tadi ya. Bumbui dengan garam, lada bubuk, ketumbar bubuk, gula pasir, kaldu jamur atau penyedap rasa. Selanjutnya tutup dan biarkan sampai mendidih dan kuahnya menyusut. Kalau airnya udah susut, lalu tambahin lagi 500 ml air ya. Jadi total airnya 1 liter. Sengaja saya kasih air cukup banyak biar dagingnya cepet empuk. Selanjutnya cek lagi dan ini airnya udah susut ya dan hampir mengering. Ini dagingnya dijamin empuk banget, gak bakalan ada drama rontok gigi deh, pokoknya aman. Oke, setelah ini apa? Sebenarnya cukup ya, udah bisa dikonsumsi. Tapi belum cukup lezat kalau belum ditambah bumbu tumis iris. Jadi sekarang dagingnya dicampurin ke bumbu tumis iris. Tapi mohon maaf ya guys, saya waktu tumis bawang dan cabenya tadi gak ke video. Jadi ceritanya ini dagingnya udah dicampurin aja sama tumisan bawang merah putih dan cabai tanpa biji. Bawangnya ini harus ditumis sampai benar-benar matang ya dan beraroma bawang goreng. Minyak bawangnya juga ikut dimasukin ya guys. Nah, kalau dagingnya udah tercampur rata dengan tumisan bawang dan cabai, sekarang kita hidangkan aja ya di piring saji. Nah, hasilnya gini, cukup menggugah selera kan? Ini rasanya enak, gurih, dagingnya empuk banget. Tapi krengsengannya ini tanpa kecap ya, karena ini sengaja dibikin pedas. Jadi kalau sepedas ini lebih enak kalau tanpa kecap. Oke, selamat mencoba ya, semoga kalian suka. Gimana kalau buat makan siangnya kita masak ayam goreng cabai bawang aja yuk, bikinnya simple, rasanya enak tenan. Langkah pertama, goreng dulu ayamnya. Saya pakai ayamnya setengah ekor 650 gram. Goreng sampai matang tapi jangan terlalu kering ya. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Selanjutnya tumiskan 2 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit merah, 3 lembar bawang daun dan 5 lembar daun jeruk. Semuanya diiris aja ya. Selanjutnya masukkan 50 siung bawang merah mix bawang putih dan 80 buah cabai rawit hijau. Bawang dan cabainya semuanya pakai ukuran kecil-kecil ya guys. Setelah cabai bawangnya ditumis, lalu masukkan ayam gorengnya. Oh ya, ayam gorengnya tadi sebelum digoreng harus dimarinasi garam dulu biar ada rasa asinnya. Jadi pas dicampur bawang ini ayamnya nggak tawar ya guys. Dan pada tahap ini masukkan juga setengah sendok makan kaldu ayam bubuk dan setengah sendok makan gula pasir. Atau tingkat asin manisnya silakan sesuaikan dengan selera. Selanjutnya aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Setelah itu bisa langsung diangkat dan sajikan. Inilah dia ayam goreng cabai bawang yang super enak, gurih, dan pastinya bikin nagih. Yang suka masakan-masakan kayak gini biasanya bu ibu nih. Oke, selamat mencoba, semoga suka. Mau masak tempe yang simple, satset, gak pakai ribet? Cobain deh masaknya diginiin. Rasanya gurih, bikinnya super praktis. Simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, goreng tempe sampai matang. Tingkat keringnya sesuai selera aja ya. Takaran tempenya cukup 1 blok aja atau 400 gram. Selanjutnya, siapkan 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 10 cabai keriting, dan setengah jempol lengkuas. Lalu semuanya di blender, tapi di blendernya kasar aja ya. Nah, ini hasil blendernya, jangan halus-halus ya. Lalu tambahkan irisan cabai rawit merah. Ini dari 10 buah ya. Kalau mau lebih pedas bisa ditambah sesuai selera. Selanjutnya siapkan minyak panas, orak-arik 2 butir telur ayam sampai benar-benar matang. Kalau nggak matang nanti bisa bau amis. Jadi wajib sampai matang ya, orak-arik telurnya sampai benar-benar hancur. Selanjutnya masukkan tempe yang tadi udah digoreng, lalu aduk-aduk dan kemudian masukkan bumbu cabai yang tadi di blender. Aduk-aduk lagi sampai merata dan pada tahap ini bisa langsung dibumbui dengan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk atau bisa juga pakai garam aja kalau nggak ada kaldu ayam bubuk ya. Nah, ini udah matang ya, bumbunya udah meresap. Jadi sekarang bisa diangkat dan dihidangkan di piring saji. Alhamdulillah, masakan tempenya udah matang nih mams. Ini tempe telur cabai garam yang sangat gurih. Selain rasanya enak, masaknya juga gampang ya. Jadi buruan aja dia bikin. Oke ya, selamat mencoba, semoga suka.